ataupun dia tak turun lagi kemar. Mana tu mana bahan terlintas, alah kasut. Inilah penyakit-penyakit ni. Bukan doa apa terkait padahal kita malas untuk menyambung karena ngomong untuk orang lain. Tapi ditanya apa sengap dah lain tak kok. Lain tak anak biasa ni. Biasa cik mumpat tu tapi begitu kita tahan mumpat tu Ramadan jadi lain tak kok sengap tak. Inilah penyakit. Nah, zaman Allah Taala maka disebutkan di sini ya wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Artinya apa? Perbuatan mengunjing itu tidak boleh satu orang. Tidak terjadi satu orang. Misalnya ada satu orang berdiri di pohon kayu dia ngomonglah suka hati dia untuk orang lain. HP nggak ada di tangan, dia ngomong sambil ketawa-ketawa. Ika cici memang paling ni lah. Cian aja kebuk je pemain. Tiba pepe dah. Tak kala tu cici. Tiba mati ro kahing lah. Jadi punya tiro ada 4 hang kali tu. Stres nampak ni akal tadi yang berjalan. Maka mengumpat pasti melebihi satu orang. Tak mungkin sendiri pak. Di warung kopi coba mengumpat sendiri, pasti tunggu. Ada jalan. Yang kau semua aja kemana dulu ambil di rokan lah pada dia. Makanya tak boleh mengumpat sendiri. Maka dikatakan di sini, ya, wala yatab ba'dukum ba'da, dan janganlah sebagian kamu, ya kan, menggunjing sebagian lain. Kenapa dilarang oleh Allah? Karena menggunjing itu disetarakan antara perbuatan memakan daging saudaranya yang telah meninggal. Hai, bangki manusia ada begitu, mengatir dia kebun. Maka orang menggunjing itu sama dia ada memakan daging saudara yang sudah meninggal. Yang mati. Kan bukan makanan kita. Ikan aja kadang yang mahal kita makan kalau sudah mati, kalau udah lama-lama nggak mau juga kita makan lagi. Apalagi pakaian manusia, sungguh jelek. Maka dikatakan tentu kamu akan jijik mendengar. Akan jijik ya, kita melihat mendengar makan manusia ada yang sudah mati, jijik kita. Nah, maka fakar itu dikatakan wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Maka kalau hari ini kita suka mengunjing, baik bertobatlah. Karena Allah itu maha menerima taubat. Allah dan juga maha penyayang terhadap hamba-hamba yang bersalah. Maka di bulan puasa jemaah ya, dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, rubba sa'im laisa lahu min siya'il illa ju' wa rubba qa'im laisa lahu min qiyam illa sahar. Berapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapat pahala dari puasanya, tidak pernah ampunan dari Allah dari puasanya. Amalan soleh puasa itu tidak pernah berfaedah bagi dia. Kenapa? Ya, karena perbuatan tadi. Perbuatan mengunjing tadi saban hari saban malam. Bahkan yang herannya mungkin saya juga pernah sekali ya. Ketika mau tidur sama istri, udah cerita orang lain. Walaupun yang kita cerita adalah adik kandung kita sendiri, mau tidur. Ada sifat saudara kita jelek, lalu ngomonglah di seperti suami istri kapa ya. Udah pegang kegop minumnya ini, mati dengan bunga, Malaysia mati dalam Malaysia ada. Mati dalam dosa kita. Habis sedang mengupat, tidur kita. Itu masih dianggap mengupat tu. Sebab kalau jaga tu tak masih mengupat, karena mungkin hanya mengupat lagi. Maka karat tengun, kadang mengupat. Sebab bayangkan kalau besok pagi enggak bangun lagi, bukankah mati yang tidak baik itu? Mendingan waktu tidur, baca doa tidur, bersyahadat, berselawat, tidur. Itu kan aman tuh. Tidak ada kata-kata lain selain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pelai hati terus ingat Allah. Itu mendingan seperti itu. Bisa diharapkan nanti husnul khatimah. Karena di ujung kehidupan dia sebelum tidur, karena tidur itu adalah mati manusia sejenak. Sebelum mati benar, dia sudah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat tauhid. Seperti itu ya. Ini kita amalkan dalam kehidupan supaya apa? Tidak muncul sesuatu yang dapat mendatangkan, menghancurkan mutiara-mutiara yang Allah berikan kepada kita dalam diri kita ini sendiri. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini akhir-akhir Ramadan ya, mari kita membayar sebuah kewajiban, yaitu zakat fitrah. Nah, orang yang tidak mau zakat fitrah juga orang rakus, orang tamak, hana malin. Ada juga tidak bayar zakat fitrah, di mana ada jadi kayak saya aja. Begitu dia nggak bayar zakat fitrah, sana ada nama dia, di situ ada nama dia. Zakat fitrah lu dah hak dia minta, padahal duit banyak. Ada untuk bayar zakat fitrah. Kan ini nggak malu juga. Penyakit nggak malu juga.
bayar fitrah nggak mau, waktu jatah minta. Padahal dia orang cukup, karena zakat fitrah itu secara fikih ketika malam hari raya setelah dia makan ada lebih, maka di situ sudah kena kewajiban zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai sebelum selesai salat Aid, belum main. Nah, itu dia. Maka ada yang di awal itu sunah-sunah, semua ada banyak pendapat ulama. Maka kita harapkan dengan zakat fitrah itu akan membersihkan sesuatu yang kita lakukan yang larang-larang ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah Allah akan bersihkan. Karena dia adalah muzakkihim, membersihkan, mensucikan. Apa sesuatu amal yang buruk yang terjadi sengaja atau sengaja dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan zakat fitrah itu akan terampuni, akan terhilang semua itu. Akan baik semuanya. Oleh karena itu sidang jamaah Allah, sekali lagi kesimpulannya adalah 4 mutiara mari kita jaga dengan baik. Apa itu? Akal, agama, malu dan amal saleh. Kita jaga dengan baik supaya itu selalu berada di samping kita, beriringan dengan kita. Nah, kalau kita malu, insya Allah kita akan selamat, akan terbentengi dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat merusak diri kita, bahkan merusak di dunia, ya, tidak disegani oleh manusia di dunia, bahkan nanti ya merusak di akhirat. Orang malu, ketika dia malu melakukan maksiat, nanti dia akan selamat, yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang mulia tersebut. Nah, mudah-mudahan Allah bimbing kita kepada kebaikan. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini mendidik kita menjadi hamba yang berkarakter baik, berakhlak terpuji, dan menghilangkan semua akhlak tercela. Apalagi yang memakan 4 mutiara tadi, mudah-mudahan tidak ada pada kita. Kita berdoa kepada Allah semoga hati kita terus di dalam ketaatan, dalam agama yang lurus, yaitu agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.